Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nurlan Saputri, nomor 23650005. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi dari mata kuliah manajemen teknologi informasi, di mana ini adalah materi ke-8. Langsung saja. Di materi ke-8 ini yang kita bahas adalah manajemen risiko proyek. Risiko atau masalah adalah apa itu risiko dan apa itu masalah? Risiko adalah kejadian yang belum terjadi dan hanya berupa kemungkinan, sedangkan masalah adalah kondisi yang sudah terjadi akibat keputusan masa lalu. Nah, pada risiko dapat dimitigasi melalui berbagai tindakan seperti mengurangi dampak atau mentransfernya. Berdasarkan ISO 31000 tahun 2018, risiko adalah efek ketidakpastian terhadap sasaran dan mencakup efek ketidakpastian dan sasaran. Nah, pada perbandingan antara risiko dan masalah, ini menjelaskan mengenai pemahaman dasar terhadap perbedaan risiko dan masalah. Nah, dari pemahaman ini penting untuk membedakan cara menangani keduanya, namun perlu ditambahkan contoh untuk menjelaskannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, risiko merupakan kemungkinan kerugian terhadap kecelakaan dengan tujuan untuk meminimalisir potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Pada manajemen risiko proyek, yaitu lebih ke mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Ini adalah cabang atau struktur dari manajemen risiko, di mana pusatnya adalah manajemen risiko yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Pengendalian risiko juga ini dibagi-bagi menjadi 5 dan pendanaan risiko dibagi menjadi 2. Dapat dilihat seperti ini. Dalam pengolahan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan, yang pertama dia itu perkuatan analisis terhadap strategi perusahaan, mempermudahkan dalam mengambil keputusan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, proses manajemen risiko proyek. Di sini adalah proses atau urutan manajemen untuk proses atau urutan manajemen risiko proyek. Coba di sini lihat. Yang pertama adalah perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, melakukan analisis risiko secara kuantitatif, perencanaan respon terhadap risiko, dan monitoring serta pengendalian risiko. Untuk penjelasan lanjutannya, dia itu dalam proses manajemen risiko proyek, di tahapan-tahapan ini merupakan struktur yang cukup jelas, di mana
jika ditambahkan dengan alur proses untuk memudahkan pemahaman. Nah, maksudnya selain keenam tahapan ini, jika ditambahkan dengan tahapan alur proses, maka itu akan lebih mempermudah terhadap pemahaman. Lanjut perencanaan. Di perencanaan ada 3 tahap perencanaan di mana ada input, teknik, dan output. Input ini berupa faktor lingkungan, aset proses organisasi, penataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, sedangkan teknik merupakan planning atau meeting dan analisis. Di teknik ini dia berupa cara pembahasan dan penganalisan terhadap proyek. Sedangkan output ini merupakan hasil dari tahapan-tahapan sebelumnya. Nah, lanjut identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini juga dibagi menjadi 3 di mana ada input, teknik, dan output. Input ini merupakan mencangkup faktor lingkungan, aset proses organisasi, penataan ruang lingkup proyek, perencanaan manajemen proyek, dan rencana manajemen risiko. Sedangkan teknik yang digunakan berupa dokumentasi review, brainstorming, LP, interview, root cause identification, SWOT, analysis check-in, teknik diagram atau cost, average, dan flowchart. Untuk hasil yang digunakan dari tahapan-tahapan sebelumnya adalah daftar risiko dari register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, dan kategori risiko update. Lanjut di analisis risiko kualitatif, sama juga seperti sebelumnya 3 tahap, di mana input yang digunakan sama seperti sebelumnya juga, namun di sini ada penambahan rencana manajemen risiko dan risk register, aset proses organisasi, dan penataan ruang lingkup. Teknik yang digunakan ada penilaian, probabilitas dan dampak risiko, materi probabilitas dan dampak, penilaian mood dan risiko, kategorisasi risiko, dan penilaian urgensi risiko. Hasil yang digunakan dari tahapan-tahapan sebelumnya adalah risk register atau update. Ini adalah analisis risiko kuantitatif lainnya. Dapat dilihat di sini, input dan teknik dan hasil yang didapat. Inilah perencanaan respon risiko, di mana tahapan yang digunakan pertama kali adalah risk management plan dan risk register. Nah, di dalam perencanaan respon terhadap risiko, ada teknik-teknik yang digunakan. Yang pertama ada teknik untuk risiko negatif atau ancaman yang berupa negatif, ada kesempatan risiko yang positif, adapun strategi ancaman dan kesempatan, dan strategi respon kontinian. Hasil yang didapatkan dari itu adalah update terhadap risk register dan update terhadap project management plan, serta risk related contractual agreement. Ini adalah penilaian dan monitoring risiko. Dapat dilihat di sini dan dibaca. Lebih jelasnya dapat dibuka di tempat lain. Lanjut pada risiko negatif dan risiko positif. Untuk pemahaman risiko negatif dan positif ini dapat dilihat dia risiko negatif berupa kemungkinan yang terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Sedangkan positifnya yaitu berupa hasil yang sesuatu yang baik. Kadangkala itu bisa berupa peluang ataupun kesempatan. Strategi yang digunakan untuk risiko negatif yaitu ada avoid, transfer, dan mitigate.
Strategi avoid ini dia berupa penghilangan ancaman terhadap resiko yang merugikan, sedangkan transfer ini dia pergantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Untuk mitigate atau penghindaran dia itu berupa pengurangan peluang atau dampak peristiwa yang berisiko mengurangi ambang batas yang dapat diterima. Untuk strategi risiko positifnya, dia berupa strategi untuk meresponsi melibatkan eksploitasi atau peningkatan peluang. Exploit ini merupakan pemastian terhadap kesempatan atau risiko positif yang dapat terrealisasi. Sedangkan share berupa alokasi kepemilikan terhadap pihak ketiga dengan yang memiliki kemampuan terbaik untuk menangkap peluang manfaat proyek. Enhance berupa modifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dari risiko berdampak positif. Berikutnya perencanaan manajemen risiko. Ini adalah tahap-tahapan perencanaan manajemen risiko di mana yang pertama itu dokumen perencanaan pengelolaan risiko dan kemudian harus bersih prosedur terhadap pengelolaan risiko sepanjang proyek dan isi dari dokumen tersebut ada metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko dan dampak dan probabilitas risiko serta dokumentasi risiko. Untuk rencana kontingensinya ada rencana kontingensi di mana dia ini merupakan rencana yang dilakukan oleh tim proyek apabila terjadi risiko yang benar-benar akan terjadi. Sedangkan fallback plans merupakan rencana untuk pertahanan risiko terhadap keberhasilan proyek. Ada kategori risiko. Kategori risiko ini dibagi menjadi 5. Yang pertama risiko pasar, finansial, teknologi, manusia, dan proses. Untuk risiko pasar ini berupa permasalahan terhadap pemasaran. Kalau risiko finansial ini kekurangannya biaya dalam pembuatan proyek. Sedangkan risiko teknologi ini kurangnya alat atau teknologi yang memadai dalam mengembangkan proyek yang dilakukan. Untuk risiko manusia ini dia berupa risiko kurangnya ketenaga kerjaan ataupun kurangnya pemahaman mereka terhadap proyek-proyek yang dijalankan. Sedangkan risiko proses merupakan risiko terhadap planning atau perencanaan ataupun pelaksanaan atau action yang dilakukan terhadap proyek-proyek yang dapat menuju ke arah yang negatif atau ke arah yang dapat mengurangi keberhasilan terhadap proyek. Risk breakdown struktur merupakan gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek dan digunakan untuk mengidentifikasi serta mengkategorikan risiko. Ini adalah contoh risk plan strukturnya, di mana ada active proyek, bisnis, technical, organizational, dan project management. Setiap bagian-bagian IT proyek memiliki bagian-bagiannya lagi yang paling terkecil untuk setiap sub IT proyeknya. Lanjut pada potensi risiko negatif yang dikaitkan dengan knowledge area. Ini adalah contoh dari potensi risiko negatif dengan penghubungan knowledge area. Lanjut ada identifikasi risiko. Nah, untuk mengidentifikasi risiko, hal yang perlu diketahui adalah proses pemahaman potensi yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek.
Adapun alat bantu dan metode yang digunakan berupa brainstorming, Delphi, interview, dan analisis SWOT. Brainstorming merupakan bentuk grup yang membahas berbagai macam ide dan solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Sedangkan teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli bidang tertentu untuk melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview berupa penemuan fakta dalam pengumpulan informasi melalui tahap muka, telepon, email, atau instant message. Sedangkan SWOT itu merupakan Stage Awareness, Opportunity, and Threats, di mana dia berfungsi untuk mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk Register adalah dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko dan ditampilkan dalam bentuk tabel, dan tabelnya dapat dilihat di bawah. Lanjut ada risk event, itu kejadian yang tidak pasti dapat menghambat atau memajukan proyek. Matriks probabilitas merupakan gambaran probabilitas terhadap kejadian dari sebuah risiko yang dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Ini adalah contoh matriks probabilitas. Lanjut, analisis kuantitatif risiko. Di analisis kuantitatif risiko, metode yang digunakan adalah deskripsi DIR, analisis deskripsi tree, simulasi, dan analisis sensitivitas. Deskripsi tree atau Extent dan Monitoring Value atau EMV merupakan diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Ini adalah contoh dari diagram deskripsi tree. Sedangkan menghitung EMV, dia itu merupakan tahapan monetary value atau EMV, yang dimana pertama memasukkan nilai probabilitas terjadi sebuah risiko, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut, dan ketika nomor 1 dan nomor 2 ini telah terpenuhi atau telah dilaksanakan, maka risiko positif atau opportunity nilai EMV adalah positif. Untuk risiko negatif, nilai EMV adalah negatif. Jika dari kedua tahap sebelumnya miring sebelah atau menghadap ke sisi negatif dan sisi positif. Ini adalah contoh kasus EMV dapat dibaca, dan ini adalah penyelesaiannya, di mana tipe proyek pengembangan sistem informasi dengan kondisi kemungkinannya 70% berhasil dan 30% kerugian atau gagal, serta dinyatakan bahwa EMV proyek dengan jawabannya ini adalah sistem penyelesaian terhadap soal sebelumnya. Nah, setelah menyelesaikan soal sebelumnya, disusunlah dalam sebuah tabel untuk menghitung nilai PI atau perkalian probabilitas P dan impact P. Berjumlah hasil PI, kedua kondisi kemungkinan kita dapat besar yang tidak dari proyek tersebut. Adalah contoh perhitungan dan penyelesaiannya. Strategi respon terhadap risiko negatif. Nah, ada beberapa strategi yang harus diketahui atau pencegah yang harus diketahui. Yang pertama ada risk average. Dia itu mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Ada risk reduction, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Ada risiko transfer, ada risk transfer, penggalian tanggung jawab terhadap risiko kepada pihak luar. Ada risk mitigation, itu usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya untuk dikaitkan oleh risiko. Eksploitasi risiko.
Eksploitasi risiko ini dimaksudkan dia pada probabilitas yang terjadi risiko positif dapat meningkat. Untuk membagi risiko ini, dia berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Ada peningkatan risiko serta manajemen risiko. Risiko residual. Risiko ini terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Nah, risiko kejadian perampokan atau aset barang dalam gudang, risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm TV dalam gedung tersebut. Nah, di risiko residual ini dia tetap ada bahkan setelah strategi respon yang telah diimplementasikan. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari materi ke-8 dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan kesimpulannya bahwa manajemen risiko proyek adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons risiko agar tujuan proyek tercapai. Risiko dibedakan dari masalah, di mana risiko potensi kejadian belum terjadi, sedangkan masalah sudah terjadi dan melakukan solusi. Tahapan manajemen risiko meliputi perencanaan, identifikasi, analisis atau kualitatif dan kuantitatif, perencanaan respon, dan pengendalian risiko. Risiko memiliki dua sisi, yaitu di sisi negatif dan sisi positif, di mana masing-masing sisi ini dapat menguntungkan dan merugikan. Ini saja yang saya jelaskan. Masih banyak kekurangan yang harus lebih dijelaskan, dan saya mohon maaf atas semua itu. Saya akhirnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.